pianak mimiada umakjan ane jani puan dengan bapu lakar ngalahin jenis sepi jampitan pedungkat tanpa sunih sing ada anak takonin apa jenis Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Ubud Gianyar, Bali untuk menghadiri pelebon acara meninggalnya Aji Ida Bagus Sujendra dari Gria Peling Padang Tegal Ubud Gianyar. Nah, Santi mengingatkan kepada pemirsa Santi Dharma Chandra bahwasanya kematian adalah sebaik-baik pengingat kita agar kita tetap setia di jalan Dharma, agar kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan ketika kita masih diberi kesempatan usia hidup oleh Tuhan Ida Sang Yang Dewasa. Karena apa? Karena ketika kita hidup ini kan ada durasi waktunya ya, ada durasi waktunya seperti kita menyalakan dupa, dan kematian adalah sebaik-baik pengingat agar kita tetap senantiasa untuk baik kepada siapapun, menerapkan Trihita Karana, menerapkan Trikaya Parisuda dalam ajaran agama Hindu. Baiklah, nanti bagaimana untuk acara pelebon dari Aji Ida Bagus Sujendra, tetap stay on di channel Santi Dharma Chandra. Semoga kita doakan semua buat pemirsa Santi Dharma Chandra untuk agar beliau bisa menyatu dengan Tuhan Ida Sang Yang Dewasa. Terima kasih. Tetap stay on di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Sukses. Ampuraya tiang jatma nambat kelintang moging sida jalan dan suandharma dados manusia maguna di gumini. Yang jatma kaliwa nambat nebas kalintang ampuraya yening wentaniwa Wanta sembah bakti tulus ring dasar hati, nunas tuntunan lan nunas pemargi. Ampuraya tiang jatma nambat kalintang mogi sida nyalanan suadharma dados manusia maguna di gumile.
saat ini Santi berada di Pura Prajapati Pura Dalem, tepatnya di Padang Tegal, Ubud, Gianyar, Bali. Sarang dengan Tuaji, Swastiastu Tuaji. Santi ya. Baiklah, Astigara Tuaji udah 2 episode nih di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Sebelumnya kan di Pura Dalem yang di Batu Bulan gitu Tuaji. Baiklah, Tuaji ini kan Santi menghadiri untuk acara Pelebon, tepatnya untuk yang di gerenya Tuaji. Ini kan dan Santi tuh cukup penasaran gitu Tuaji. Kan apa tadi yang tak lihat itu kan banyak banget dihadiri Ratu Pedanda. Terus yang kedua adalah banyak umat atau semeton atau masyarakat yang ikut hadir di Pelebon kali ini, tepatnya yang di area Mangki Forest ya di Ubud Gianyar Bali. Nah, menurut Tuaji itu ketika banyak umat atau semeton yang hadir, bahkan Ratu Pedanda, beliau Tuaji Ida Bagus Jenderal ya. itu ngapain pengaruh nggak dengan karmanya selama hidup itu, bagaimana menurut Tuaji? Saya yakin itu karena karma, semua itu hasil perjuangan kita kan memang dihidupkan dengan realita yang nyata, itu ya karma, itu tidak mungkin tidak. Semua pekerjaan itu mesti karma. Berarti apapun misal banyak Ratu Pedanda yang rawuh ke sini gitu kan, berarti dulunya mungkin Tuajinya yang CD ini yang meninggal ini mungkin lebih banyak ngayah atau ngabdi ke Ratu Pedanda atau bagaimana itu Tuaji? Kedua-duanya mengabdi kepada Ratu Pedanda, setiap mau mediksa jadi kakak saya terlibat langsung. Jadi berarti yang CD ini kakaknya Tuaji? Ya, kakak tidak ada anunya, artinya kakak kandung jadinya. Gitu. Sakit hati, singkat hati itu Tuaji? Ya itu saya yakin itu karena kepayahan itu. Karena kecapean karena sering ngayah-ngayah di pura itu dengan tulus ikhlas. Dengan semangat dan begadang lagi gitu. Karena gimana Ratu Pedanda membuat karya agung itu dari satu kakak saya itu kesana di sana ngawet dari awal sampai akhir dia di sana. Gitu. Karena kita payah dia. Sampai dia ringan, akhirnya jatuh. Ini. Nah, Tuaji, ini kan Tuaji memang asli dari Bali juga. Nah, di Bali itu kan nggak bisa lepas dari menyambut budaya atau kegiatan semeton atau kegiatan adat istiadat dan agama. Gimana sih caranya Tuaji menjadi sosok manusia di Bali yang bisa dicintai umat dan masyarakat? Tipsnya dari Tuaji agar bisa dicintai umat dan masyarakat. Pertama kita itu punya perasaan tulus ikhlas ngayahnya. Di pamrih namanya. Orang yang gawis di pamrih. Dan secara kronologis memang langit saya atau juga pendeta dari di rumah di Griyo itu di Probolinggo itu beliau itu luar biasa anunya ngayahnya kepada masyarakat. Artinya tidak memikirkan keuangan gitu, tidak memikir materi gitu. Betul-betul dengan sekuat tenaga, ngayah tulus ikhlas ngayahnya itu. Otomatis orang-orang tersentuh jadinya. Gitu. Pokoknya apapun yang kita lakukan dari hati akan nyampainya di hati juga. Di hati juga. Makanya terbukti kehadiran orang itu tidak bisa dihitung. Banyaknya baik itu semeton, baik apalagi semeton. Masyarakat saja itu sudah melimpah ruah datang itu ke rumah itu untuk memberikan doa restu sampai Cokondo sampai semua masyarakat itu siapa yang mendengar mesti datang. Gitu. Karena merasa kehilangan. Itu artinya. Berarti kalau kita misal dimanapun ya kita bisa terapkan bahwasanya ketika kita hidup di dunia ini kan kita seperti nyalakan dupa Tuaji, ada durasi waktunya. Jadi kapan matinya ya udah itu waktu kita udah habis gitu kan. Jadi kita gunakan waktu dengan tulus ikhlas, yang kata Tuaji masih ada Tuaji sendiri. Terus mungkin juga harus baik kepada siapapun tanpa pilih kasih berarti Tuaji. Berarti tanpa pilih kasih. Terus tapi sama siapapun juga kalau untuk ngayang, ngiring itu benar-benar dari hati. Dari hati itu. Karena hati itu kan intinya itulah Tuhan sendiri. Itulah Tuhan. Boleh katakan dapat kapsu, dapat karunia, dapat rezeki dari sana tuntunan. Gitu. Boleh katakan tuh kita tuh sudah memegang isi semua kita suci jadi. Kalau kita melakoni dari hati nurani, karena hati nurani itu kan sudah Tuhan langsung. Tidak mungkin kita akan neko-neko lagi gitu. Berarti apapun yang kita landaskan dengan hati nurani. Itulah agama yang benar gitu. Agama yang benar itu sampai adat itu kan variasi.
dan gitu. budaya itu kan hiasan luarnya, casingnya gitu. Tapi yang penting dari Yang penting hatinya, isinya itu, koneknya itu kan dari hati, tidak bisa tidak. Dari manapun ajaran ketuhanan itu, Tuhan itu sama yang memberikan. Tergantung kita yang memilih Tuhan itu gitu. Mau dia pakai, itu mesti kita harus kita bisa memilihnya gitu. Gitu. Apalagi kita diberikan fisik yang lengkap, yang sempurna. Masa kita sia-siakan yang begitu saja? enggak sih. Itu yang Tapi kan zaman sekarang itu banyak juga masyarakat yang memang apa ya, gampang ngeluh, terus gampang depresi itu aja, terus gampang juga bahkan mungkin anak-anak muda itu kehilangan semangat, bahkan dia sampai bunuh diri itu. Gimana sih menyikapi hal-hal seperti itu untuk menurut dari itu aja agar umat masyarakat itu semangat untuk hidup gitu loh? otomatis dia itu harus kembali kepada dirinya sendiri. Gimana? Sebenarnya hal-hal yang di luar itu adalah guru kita sebenarnya. Kejadian-kejadian itu semua guru kita. Apapun yang terjadi dalam hidup Jadi ini kita hidup ini yang terjadi di luar itu adalah guru kita. Guru kita yang di luar itu memberikan motivasi sebenarnya. Misalnya seorang dokter lihat pasien, jangan pasien itu dianggap budak atau apa gitu. Sebenarnya itu guru kita. Nanti kita akan tahu sakitnya itu dia sembuh, berarti kita berhasil. Berarti dapat petunjuk dari sana. Bukan yang di sana beri petunjuknya. Makanya jangan menganggap diri itu lebih dari orang lain. gitu. Bagaimanapun bodohnya, bagaimanapun pintarnya, kita terima itu guru kita. Guru itu gimana? Kita nggak boleh merasa tinggi ya, Ya, atau itu nggak boleh merasa lebih karena dengan apa perasaan merasa itu adalah awal kejatuhan orang ya. Iya, Orang awal manusia. jatuhnya awal itu. jatuh itu karena merasa tinggi, merasa sombong. Jadi siapapun, berarti menurut Tuaji Santi simpulkan siapapun yang di hadapan kita, misal Santi ketemu sama Tuaji juga bisa menjadi guru titian karena Santi menulis ilmu sarang Tuaji sama beliau kameramen ini kan dia juga jadi gurunya Santi karena memberikan tenaganya untuk apa bisa pegang kamera, atau siapapun yang atau penjual es atau siapapun pedagang gadung-gadung itu berarti guru spiritual atau maksudnya guru apa dalam hidup kita gitu ya. Iya, karena buktinya ya misalnya artinya petunjuknya itu kalau kita melihat seseorang itu misalnya sakit ya sakit. Kalau kita renungkan itu bagaimana dia itu sakitnya kok bisa begini gitu. Akhirnya kita kan sudah sadar jadinya. Dengan melihat itu kita sadar. Oh ini orang sakit begini, pantangannya begini, tidak boleh begini. Kita dapat pelajaran dari sana. Makanya jadi guru jadinya. Sama seperti kemarin kakak saya misalnya, apa kelemahan-kelemahannya itu kita kan tahu. Kita tidak mungkin membuat seperti itu lagi. Sih benar-benar. Itu namanya. Jadi belajar dari pengalaman orang. Tuaji berarti yang Santi simpulkan bahwasanya apa yang ingin Tuaji berikan kepada siapapun kita berhadapan dengan orang atau siapapun itu berarti binatang itu guru kita juga. Karena dia kakak kita sebenarnya, mendahului kita, ada hanya dia itu. Sih berarti tumbuhan itu juga saudara kita, binatang juga saudara kita. Jadi siapapun yang ada di Reformasinya di sana kuncinya. reformasi ya saling menyayangi seperti itu kan. Baiklah Tuaji, tapi kan nggak segampang itu untuk menerapkan teori bahwasanya kita harus apa ya tidak merendahkan orang lain. Kadang bagaimana sih menurut Tuaji agar kita tidak gampang merendahkan orang seperti itu? Karena kita sadar ya, kita yang kita pegang, kita merasakan kita kan juga punya kelemahan, kekurangan gitu. Orang lain pun punya kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya itu kita ambil, kita petik kekurangannya jangan di-expose gitu, jangan di apa namanya itu diomelin atau apa gitu, tidak boleh yang seperti itu. Karena kelemahan kita kalau dibesar-besarkan itu jadi penyakit juga. Kita akan dimarahi, kita juga tidak enak. Jadi ada lihat orang itu tidak enak jadinya. Jadi kayak rasanya mungkin kalau bahasa sekarang itu kayak insecure, nggak percaya diri ya Tuaji. Jadi kelemahan kita, kekurangan kita itu sebagai bahan evaluasi diri kita. Terus kita juga nggak boleh yang terlalu percaya diri banget sehingga merendahkan orang lain. Ada kelemahannya kita itu disadari. Kesadaran yang dipegang pertama, kesadaran diri. Nah seperti itu. Baiklah, berarti untuk saran dari Tuaji tadi bahwasanya kita harus rendah hati kepada siapapun. Tapi itu kan juga proses juga ya. Karena kan kadang ya namanya anak muda masih pengen nunjukin ini superior banget, ini masih sombong-sombongan. Itu berarti proses nggak sih Tuaji kayak gitu? Jadi wajar nggak sih kalau manusia merasa kayak gitu, fase-fase itu yang harus dilalui gitu? Itu normal saja, tapi dia tuh mau kemana arahnya? Dia yang punya arahan yang sendiri. Kalau saya dari kecil memang arahan saya itu harus beriman, harus kemanusiaan kita baik, kepada masyarakat harus baik, kepada alam pun baik. Itu memang dari kecil motivasi saya. Subakti
Ceria di hati tanpa pamrih bakti yang widih subakti belas ceria di hati manutring sesana lan karma wasana. Baiklah, itu tadi diskusi yang sangat menarik dengan Tu Aji, bagaimana kita belajar menjadi manusia untuk menjalani esensi kehidupan. Kita nggak boleh sombong, kita harus selalu rendah hati ketika ngayah, ketika ngiring, ketika menjalani pengabdian untuk menjadi manusia kepada alam semesta ini. Kita harus dengan tulus ikhlas agar apapun yang kita lakukan ini, perilaku kita, sikap kita, pikiran kita, bahkan apa yang kita langkahkan bagi kita itu semesta akan merekam dan akan memberikan feedback kepada kita. Kalau kita berbuat baik, maka semesta akan menyayangi kita. Ketika kita berbuat jahat, maka semesta juga akan memberikan balasannya itu, karena konsep tabur tua itu pasti ada dalam kehidupan kita dan kita mengenal karma, yaitu karma pala yang ada di Pancasila agama Hindu ya, seperti itu. Nah, Santi juga mengucapkan terima kasih kepada Satu Betaran Nabi di Apel Imam Wabe yang sudah memberikan Santi kesempatan untuk ngiring beliau, terus sudah diberikan kesempatan bagaimana Santi bisa belajar agama Hindu khususnya di Bali, adat budaya. Terus Santi selalu diberikan semangat sarang beliau dan Santi asugara happy sih, enjoy gitu belajar untuk agama Hindu, karena Santi juga senang ketika bisa berinteraksi dengan umat dan masyarakat, karena Santi ini masih butuh banyak belajar. Jadi terima kasih juga kepada penonton Santi Dharma Chandra sudah setia menonton channel YouTube ini, meskipun ya masih banyak kekurangan atau apa, tapi kita sama-sama belajar. Dan Santi juga menjelaskan kepada siapapun ketika Santi liputan untuk Pelebon atau Ngaben dan masyarakat umat Hindu, Santi ingin mengajarkan bahwasanya untuk kita menjadi manusia itu kita harus tetap baik hati gitu ya, karena Santi lihat di berita akhir-akhir ini banyak hal kayak seperti kejahatan, banyak hal tentang kekerasan, banyak hal tentang penyiksaan dan lain-lain. Semoga kita umat Hindu khususnya kita bisa meredam dengan kasih sayang gitu, kita bisa mencontohkan dengan takwa masih, kita bisa mencontohkan bahwasanya hidup ini dengan trikaya parisuda, bahwasannya di agama Hindu ini nilai-nilai ketika bisa diterapkan di seluruh dunia ya kan, manusia itu lebih manusiawi, manusia itu bisa lebih saling menyayangi, manusia bisa saling menghormati seperti itu kan. Karena makanya Santi itu semangat belajar agama Hindu, karena kan seperti ajaran-ajaran agama Hindu itu tidak dibuat jargon saja, tidak hanya tulisan saja, tapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa menjadi manusia yang baik seutuhnya dan kita bisa menjadi mendapatkan tujuan utama kita sebagai umat Hindu adalah mengusahakan jaga dikaya dan dharma. Dan kita bisa belajar kepada beliau Tu Aji yang sudah meninggal dari Ketua Gusudendra, bahwasanya beliau juga semangat ngiringnya, semangat ngayahnya, semangat pengabdiannya kepada umat dan masyarakat, pemuka agama itu luar biasa gitu. Jadi kita bisa belajar kepada siapapun. Sebenarnya terima kasih Santi ucapkan atas kesempatan ini. Nanti buat teman-teman atau sama teman sedharma, jika memang ada kegiatan atau karya umat Hindu ingin diliput di channel YouTube Santi Dharma Chandra, nanti bisa banget, nanti bisa menghubungi lewat WhatsApp ya, agar umat Hindu semakin bersinar ya kan. Baiklah, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita semua Santi Dharma Chandra. Mari kita tutup dengan para pesanti nggih. Om Santi 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 Om. So